Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian. Namun karena ada suatu sebab kita pindahkan ke buku lain ya. Ternyata bukunya lupa saya bawa, jadi kita ambil suatu materi dari kitab Mawsu'atul Akhlaq Al-Islamiyah ya, yaitu tentang afatil lisan ya, yaitu penyakit-penyakit lisan. Kita mulai. Qala Syekh, penulisnya adalah Syekh Sa'ad Yusuf Muhammad Abu Aziz ya. Kata beliau, afatuhu, ya ini penyakit-penyakit lisannya. Ya'lam annal haditha an afatil lisan syai'un yas'ubu hasuhu. Ketahuilah bahwa pembicaraan tentang penyakit-penyakit lisan itu adalah sesuatu yang sulit untuk dibatasi. Karena begitu banyaknya penyakit-penyakit lisan, sehingga penyakit lisan itu sangat sulit untuk dibatasi. Yatulu istiqsa'uhu, dan panjang untuk dibatasi. Waqad hasal al-Imam al-Ghazali rahimahullah afati al-lisan fi 20 afatan. Dan al-Imam al-Ghazali rahimahullah, kata beliau, telah membatasi penyakit lisan itu pada 20 penyakit. Wa nahnu nazkuru mukhtasara ma zakarahu, dan kita akan menyebutkan ringkasan dari yang beliau sebutkan, ma'a idafatin, dengan tambahan-tambahan. Wa nazidu, dan kita tambah. Jadi beliau mengatakan bahwa penyakit-penyakit lisan itu sangat banyak ya, sangat susah untuk dibatasi, sangat susah untuk dibatasi. Al-Imam al-Ghazali rahimahullah telah menyebutkan, kata beliau, 20 penyakit-penyakit lisan, dan beliau Syekh Sa'ad akan menyebutkan secara ringkas ya. Al-afatul ula, penyakit yang pertama dari penyakit-penyakit lisan adalah al-kalamu fi ma la ya'nika, yaitu al-kalamu fi ma la ya'nik, yaitu pembicaraan mengenai sesuatu yang tidak penting bagimu. Ya, ini penyakit lisan yang pertama, al-kalamu fi ma la ya'nika. Maksudnya adalah pembicaraan ya tentang sesuatu yang tidak berguna bagimu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, di antara tanda baiknya agama seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, yaitu ia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia. Jadi penyakit lisan yang pertama adalah membicarakan apa yang tidak penting bagi kita dalam urusan agama atau urusan dunia kita. Dan meninggalkan pembicaraan yang tidak penting itu tanda bahwa agama seseorang baik. Kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya agama seseorang muslim adalah ia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia. Qala al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, beliau berkata, wa hadzal hadits yadullu ala anna tarka ma la yu'na al-mar'u min husni islamihi. Hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan apa yang tidak penting bagi seseorang min husni islamihi, termasuk tanda benarnya keislaman dia, termasuk tanda baiknya agama seseorang. Jadi Ibnu Rajab mengatakan hadis min husni islamil mar'i itu menunjukkan bahwa orang yang tidak meninggalkan hal yang tidak penting bagi dia, orang yang tidak membicarakan hal yang tidak penting bagi dia, itu menandakan agamanya baik. Fa iza taraka ma la ya'ni, apabila dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia, wa fa'ala ma ya'ni, lalu dia melakukan apa yang penting bagi dia dalam urusan agama dan dunia, ya, faqad kamula husnu islamihi, maka telah sempurnalah keindahan Islamnya itu. Jadi kalau orang meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia, kemudian mengerjakan apa yang penting bagi dia dalam urusan agama, dengan demikian keislaman seseorang itu adalah sesuatu yang sudah baik, ya, sudah benar. Nah, sekarang kita lihat apa batasan pembicaraan yang tidak penting itu. Wahaddul kalami fi ma la ya'ni, batasan pembicaraan yang tidak penting itu, anta takallama bi kalam ta'anhu lam ta'sam. Kalau kamu diam, kamu tidak berdosa. Walam tastadirra bihi fi halin wala malin, dan juga tidak timbul bahaya fi hal, dalam kehidupanmu wala mal, dan juga tidak dalam hartamu. Jadi kita dianjurkan untuk untuk tidak membicarakan hal yang tidak penting bagi kita. Apa batasan pembicaraan yang tidak penting itu? Pembicaraan yang tidak penting itu adalah kalau kita diam, maka kita tidak berdosa, juga tidak menimbulkan kerugian bagi kita dalam urusan dunia atau dalam harta, atau juga dalam fisik kita. Itu batasan pembicaraan yang tidak berguna. Jadi kapan pembicaraan dikatakan tidak berguna? Yaitu kalau kita diam, kita tidak berdosa,
kita tidak berdosa. Ya, kalau kita diam kita tidak berdosa. Seterusnya, kalau kita diam ya dari membicarakan hal yang tidak penting, kita tidak menderita kerugian, baik kerugian dari segi fisik, baik kerugian dari segi harta dan sebagainya. Nah, itu batasan pembicaraan yang tidak penting ya. Jadi kita nggak menderita kerugian. Kemudian juga kita tidak berdosa ya. Taib. Wasababuhu al-ba'isu alaihi, sebab yang mendorong orang berbicara pada hal yang tidak penting bagi dia, pada hal-hal yang tidak penting bagi dia, al-hirsu ala ma'rifati ma la hajata ilaihi, yang menyebabkan orang ya membicarakan hal yang tidak penting bagi dia apa? Al-hirsu ala ma'rifati ma la hajata bihi ilaihi, yaitu ingin mengetahui apa yang dia tidak perlu ketahui ya, tentang urusan orang, detail-detail urusan orang ya, dia nggak perlu tahu sebenarnya ya. Kemudian awil mubasatatu fil kalam, atau ya ini ngobrol panjang lebar ala sabilit tawaddud, dengan sebab suka ya, misalnya ngumpul beberapa orang ya dalam satu komunitas, misalnya dalam satu perkumpulan, kemudian mereka berbicara panjang lebar mengenai hal apa saja ya. Nah, itulah sebabnya timbul apa? Ucapan mengenai hal yang tidak penting yang untuk kita ketahui. Kemudian au tasjiyatul awqat, atau juga buang-buang waktu. Jadi orang kalau terlalu banyak membicarakan hal yang tidak penting bagi dia, itu mungkin sebabnya adalah apa? Tasjiyatul awqat, yaitu karena dia ingin buang-buang waktu ya. Bihikayati ahwalin, dengan menceritakan keadaan-keadaan la faidata fiha, yang tidak ada gunanya. Jadi sebab munculnya pembicaraan yang tidak penting itu apa? Karena ingin mengetahui detail-detail urusan orang yang sebenarnya dia tidak perlu tahu, atau karena dia ya ada dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah pertemanan dengan beberapa orang, di situ orang ngomong panjang lebar ngalor ngidul kemana-mana, nah, dia juga ikut ya, karena suka dalam pembicaraan tersebut. Atau juga karena apa? Mengisi waktu, yang ngobrol ya, bapak-bapak misalnya beberapa orang ya, untuk ngisi waktu kosongnya yang terlalu lama ya, dia ngobrol kemana-mana, apa aja diobrolnya ya, padahal nggak penting. Dia kalau diam dia nggak berdosa, juga tidak datangkan kerugian bagi dia dalam urusan dunia atau dalam urusan harta bendanya ya. Lalu bagaimana obat supaya kita nggak ngomongin hal yang nggak penting? Wa ilaju zalika kullihi, obat semua itu adalah an ya'lama, bahwa dia mengetahui annal mauta baina yadayhi. Bagaimana cara kita mengatasi supaya kita nggak ngomongin hal nggak penting dalam urusan agama kita? Bagaimana caranya? Annal mauta baina yadayhi, caranya adalah dengan menyadari bahwa kematian itu ada di depan mata kita. Wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin, dan dengan menyadari bahwa dia itu akan ditanya tentang setiap ucapan yang diucapkan. Wa anna anfasahu ra'su malihi, dan nafas dia yang turun naik itu adalah modal dia yang paling berharga. Jadi artinya kehidupan kita ini itu modal yang paling berharga untuk beribadah. Wa anna lisanahu, dan dia harus sadari bahwa lisan dia syabakatun. Syabakah itu seperti jaring, net ya, seperti penangkap alat untuk menangkap burung atau menangkap apa, itu disebut dengan syabakah dalam bahasa Arab. Wa anna lisanahu syabakah, bahwa lisannya itu adalah jaring, yaqdiru an yaqtanisa biha al-hurul ain, bahwa lisannya itu adalah seperti jaring, dia bisa menangkap atau memperoleh bidadari dengan lisannya, ya kan? Fa ihmaluhu zalika wa tadji'uhu khusran mubin. Lalu ya, pengabaian terhadap semua itu adalah khusranun mubin, itu adalah kerugian yang nyata. Jadi cara mengobati agar kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak penting bagi kita adalah pertama dengan menyadari bahwa kita ini akan mati, kematian itu dekat dari kita. Kemudian dengan menyadari bahwa apapun yang kita ucapkan itu akan ditanyakan oleh Allah SWT. Dan dengan menyadari bahwa nafas kita ini yang ada ini itu modal yang sangat besar untuk beribadah. Dengan lisan kita kalau digunakan untuk beribadah itu bisa digunakan untuk mendapatkan bidadari di surga, misalnya dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan sebagainya ya. Kemudian dengan menyadari bahwa kalau kita mengabaikan semua itu, maka kita akan menderita kerugian yang besar. Nah, ini dia penyakit lisan yang pertama, yaitu membicarakan hal yang tidak penting bagi kita. Baik. Kemudian al-afatu tsaniyatu, penyakit yang kedua, fudulul kalam, yaitu fudul al-kalam, yaitu berlebihan dalam berbicara. Apa maksud berlebihan dalam berbicara? Nah, ini dijelaskan di sini.
Wa hadza yatanawalu al-khawda fi ma la ya'ni. Fudulul kalam, berlebih dalam berbicara, ini mencakup al-khawda fi ma la ya'ni, yaitu membicarakan hal yang tidak penting. Wa ziyadah fi ma ya'ni ala qadril haja, dan berlebih dari kebutuhan. Fa inna man ya'nihi amrun, sesungguhnya orang yang ada urusan penting bagi dia, yumkinuhu an yazkurahu bi kalamin mukhtasar, lalu dia bisa sebutkan dengan ungkapan yang ringkas, wa yumkinuhu an yujassimahu wa yuqarrirahu, dan dia juga mungkin menjelaskan dengan panjang lebar. Jadi fudulul kalam itu mencakup dua hal. Dia mencakup dua hal. Yang pertama, membicarakan hal yang enggak penting. Membicarakan hal yang enggak penting itu termasuk fudulul kalam. Yang kedua, kalau ada suatu kebutuhan bisa kita ungkapkan dengan satu kalimat, lalu kalau kita ungkapkan dengan 3 kalimat, 5 kalimat, atau kita ulang-ulang, kita jelaskan lagi, kita tegaskan lagi, padahal sudah jelas, itu termasuk fudulul kalam. Jadi fudulul kalam itu ada dua, membicarakan hal yang enggak penting, atau suatu hal yang bisa kita sampaikan dengan kata yang ringkas, mungkin cukup 2 kalimat, 3 kalimat, lalu dipanjang lebarkan, ya, diulangi, ditegaskan lagi, apalagi ya diulang-ulangi lagi, maka pengulangan-pengulangan itu termasuk fudulul kalam, ya, karena tidak selalu pembicaraan harus diulang, ya. Ada orang yang memang dia sekali disebut dia sudah paham, maka nggak perlu diulangi, ya, nggak perlu diulangi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dipanjang lebarkan lagi, padahal dia sudah paham sudah, ya kan, begitu. Nah kalau diulangi, ya, padahal dia sudah paham, sudah mencapai maksud yang kita inginkan, maka pengulang-pengulangan itu termasuk fudul, ya, termasuk fudul. Wa mahma ta'adda maksuduhu bi kalimatin wahidin, seandainya seseorang maksud dia sudah bisa sampai dengan satu kata, fazikru kalimataini, lalu dia sebut 2 kata, fasaniyatu fudul, maka kata yang kedua itu fudul. Jadi kalau ada satu maksud, satu hati kita, bisa kita sampaikan dengan satu kata saja, ya kan? Lalu kita sampaikan dua kata, 3 kata, bahkan kalimat, maka kata yang kedua, kata yang ketiga itu termasuk fudul. Ai fadlun anil haja. Fudul itu apa? Fadlun anil haja, berlebih dari kebutuhannya. Karena kebutuhannya itu kalimat, lalu diucapkan 2 kalimat, 3 kalimat, ya. Wa huwa aidan mazmum. Nah, fudulul kalam itu termasuk mazmum, termasuk yang dicela. Wa in lam yakun fihi ismun wala barar. Meskipun tidak ada dosa, tidak ada bahayanya. Jadi fudulul kalam itu dia dicela. Meskipun tidak ada dosanya, tidak ada bahayanya. Tapi kalau terus fudul, yakni berlebih dari kebutuhannya, dia bisa menimbulkan dosa juga. Taib. Qala ba'du sahabat, beberapa sahabat berkata, innar rajula, ada seorang laki-laki, kata sahabat, la yukallimuni bil kalam. Dia berbicara kepadaku dengan sebuah pembicaraan. La jawabuhu ashha ilayha minal ma'il barid. Menjawab pembicaraannya itu lebih saya sukai daripada air yang dingin, ila zam'an, dibanding orang yang haus. Fa atruku jawabahu, lalu saya tinggalkan jawabannya, saya tidak menganggapi. Khifata an yakuna fudulan, karena takut saya terjatuh ke dalam fudul. Jadi kata sahabat ini apa? Ada orang yang ngomong kepada saya ingin jawab pertanyaannya, dan menjawab pertanyaan itu saya sangat senang, lebih senang ketimbang senangnya orang yang haus kepada air dingin. Ya, sangat enak untuk dijawab ini pembicaraan orang ini, sangat enak untuk ditanggapi. Tapi kata sahabat tersebut, saya tinggalkan, saya enggak jadi jawab. Kenapa? Karena saya takut fudul, takut berlebih pembicaraan saya dari yang seharusnya. Ya, taib. Wa qala al-Hasanu, Al-Hasan berkata, ya, di dalam kitab itu kalau disebut Al-Hasan saja, maka maksudnya adalah Al-Hasanul Basri. Ya, kalau disebut Abdullah tanpa ada embel-embel di belakangnya, maka maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau disebut waqala Al-Hasan, Al-Hasan berkata, maka maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan Al-Basri, ya ibna Adam, wahai manusia, busitat laka sahifatun. Kata Al-Hasan Al-Basri, wahai manusia, telah dihamparkan untukmu satu lembaran. Wa ukila biha malakani karimani, dan telah diwakilkan untuk mencatat amalmu malakani karimani, 2 malaikat yang mulia, yaktubani a'malaka, yang keduanya mencatat semua amalmu. Fa'mal ma syi'ta, lalu lakukanlah apa yang kau sukai. Wa akthir au akilla, banyakkan atau kurangi. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri apa? Wahai manusia, ya,
untuk dirimu sudah dihamparkan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan amal kita masing-masing. Dan ada 2 malaikat yang mencatat semua yang kita kerjakan, baik atau buruk. Ada malaikat yang mencatatnya. Lalu kata Al-Hasan Al-Basri, kamu silakan kerjakan apa yang kamu suka. Ya, kerjakan dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit, karena kamu pasti akan menerima akibat dari semua yang kamu ucapkan. Ya. Nah, jadi kalau orang yang mengerti, tentu dia akan menjauhi fudulul kalam. Ya, karena dia menyadari bahwa apapun yang dia keluarkan dari mulutnya itu dicatat oleh Allah SWT. Mungkin bisa jadi pahala atau jadi dosa. Ya. Jadi perintah Al-Hasan Al-Basri, fa'mal masyi'ta, kerjakan apa yang kamu sukai, wa aksir aw aqillah, ya, perbuatlah dalam jumlah yang banyak atau perbuatlah dalam jumlah yang sedikit. Itu bukan perintah, ya. Itu bukan perintah. Itu adalah ancaman. Ya, jangan jangan lakukan hal-hal yang buruk, yang fudul, yang berlebih dari kebutuhannya. Taib. Wara'a Abu Darda'i imra'atan salitatan. Abu Darda pernah melihat seorang perempuan yang salit. Salit itu apa sih bahasa kita aja? Judes, ya. Mungkin judes, ya. Jadi Abu Darda dia pernah melihat seorang perempuan yang judes. Faqala, maka dia berkata, Abu Darda berkata, "Lau kanat hazihi kharsa kana khairan laha." Seandainya perempuan ini bisu, itu lebih baik bagi dia. Jadi ada orang kalau judes ini begitu kata Abu Darda, ya. Dia judes, terlalu banyak bicaranya, dan bicaranya menyakitkan orang gitu, ya. Kiri kanan hantam, depan belakang semua kena kejudesannya gitu, ya. Ini nggak bagus sebenarnya judes itu. Karena Abu Darda pernah mendoakan wanita yang judes. Kata Abu Darda apa? Seandainya yang judes ini itu bisu, kharsa, ya, kharsa, karena kadanglah itu lebih baik bagi dia. Karena kalau dia bisu, ya, dia nggak bisa ngomong, dia nggak dapat dosa dengan lisannya, ya. Wa qala Ibrahim berkata, an-nahi, ya, yahlikun nasa atau yuhlikun nasa khullatani. Kata Ibrahim an-Nakhai, ada 2 perangai yang membinasakan manusia. Ada dua hal yang membinasakan manusia. Yaitu apa? Fudulul mali wa fudulul kalam. Yaitu harta berlebih dan pembicaraan yang berlebih. Kata Ibrahim an-Nakhai, ada 2 yang membinasakan manusia. Yang pertama apa? Harta yang berlebih dari kebutuhan. Nah, ini biasakan membuat orang sombong, ya. Ya, dia semena-mena, dia sombong, seperti di dalam Al-Qur'an, ya. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, manusia itu akan yatgha, melewati batasnya, menyombongkan diri. Kapan itu? Ar-ra'ahustana, kalau dia sudah merasa kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fudulul kalam, yaitu berbicara lebih dari kebutuhan. Jadi ada 2 yang membinasakan. Harta yang lebih dari kebutuhan, sehingga mungkin dia foya-foya, dia merusak, ya, dia mungkin ya melakukan berbagai macam tindakan maksiat, bahkan kriminal dan sebagainya. Hartanya sudah terlalu banyak. Yang kedua yang bisa mencelakakan manusia itu fudulul kalam, pembicaraan yang berlebih. Banyak terjadi, ya, gara-gara terlalu dekat dan terlalu banyak ngobrol, akhirnya banyak kesalahan-kesalahan, ya. Nah, itu yang harus dihindari. Wa qala ahlul hukama, seorang yang bijak pernah berkata, sittu khisalin yu'rafu bihin al-jahil. Ada 6 sifat, dengan 6 sifat itu diketahuilah orang yang jahil. Nah, ini mengetahui orang yang jahil itu dengan adanya 6 sifat ini. Kalau ada 6 sifat ini berarti dia jahil. Apa itu? Ahaduhuma al-ghadabu fi ghairi syai'. Pertama, dia marah tanpa ada sebab yang mengharuskan dia marah. Dia marah-marah, ya. Atau dia marah sedangkan marahnya berlebih dari yang seharusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, watsani al-kalamu fi ghairi naf'in, yaitu berbicara mengenai sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Watsalisu, yang ketiga, al-atiyatu fi ghairi mawdi'in, memberi bukan pada tempatnya. Memberi bukan pada tempatnya. Warabi'u, dan yang keempat, ifsya'u sirri inda kulli ahadin, yaitu membongkar rahasia, ya, pada semua orang. Wal khamisu as-thiqatu bi kulli insan, yang kelima, percaya kepada semua orang. Wasadisu an la ya'rifa sadiqahu min aduwihi, dia tidak bisa bedakan teman dengan musuh. Jadi kata orang yang bijak, ada 6 tanda orang jahil. Apa itu? Marah tanpa ada sebab yang mengharuskan marah. Yang kedua, membicarakan hal yang tidak penting, ya, ini termasuk fudul tadi, ya. Ini kaitannya dengan fudul. Yang ketiga, memberi bukan pada tempatnya. Ya, orang misalnya orang kaya, ya kan, diberi hadiah yang mahal gitu kan. Kan banyak seperti itu. Kalau orang kaya bikin acara,
yang datang ya kan bawa hadiah yang sangat mahal gitu, yang mahal-mahal gitu. Kemudian padahal dia sudah tidak butuh, dia punya, bahkan lebih mahal punya dia misalnya kan. Tapi kalau orang yang miskin yang perlu hadiah, dia nggak beri gitu kan. Itu namanya memberi bukan pada tempatnya. Oke. Begitu juga misalnya dalam rumah tangga, ya istri sudah dikasih nafkah, sudah dikasih belanja, ya jangan diboros-boroskan lagi gitu ya. Taib. Kemudian yang keempat, tanda orang bodoh itu kata seorang yang bijak ini, ifsya'u sirri inda kulli ahad, yaitu menemukan rahasia kepada siapa saja. Ya, ini rahasia ya. Ketemu orang ini rahasia ya. Ketemu orang ini rahasia ya. Ketemu fulan bin Ilan rahasia juga. Ya, ya seperti yang kita ketahui, ma kharaja 'anil lisani sya'a. Ya. Apa kata seorang alim? Ma jawazal kitaba ma jawazal lisana sya'a. Ma jawazal kitaba ba'a. Jadi apa yang sudah keluar dari lisan dia pasti tersebar. Maka rahasia harus simpan dalam hati. Apa yang tersebar dari apa yang melewati lisan dia pasti tersebar. Meskipun dikatakan ini rahasia, pasti tersebar juga. Dia ceritain di rumahnya misalnya, di rumahnya nyebar-nyebar bulan-bulan, akhirnya jadi rahasia umum. Sebenarnya nggak ada rahasia kalau sudah diketahui oleh umum gitu kan. Yang kedua apa? Ma jawazal kitab da'a. Apa yang lewat dari buku, maksudnya apa yang tidak dicatat itu hilang. Ah gitu. Jadi kalau rahasia harus berhati-hati. Enggak semua orang bisa dititipi rahasia. Ada orang yang enggak tahan dia untuk menyampaikan apa? Rahasia. Enggak tahan, dia pengen juga nyampain gitu. Jadi harus lihat, ini bisa jaga rahasia atau tidak. Kalau ada orang yang tahu selain berdua yang punya rahasia dengan tempat dia menceritakan rahasia, berarti dia enggak amanah, tidak menjaga rahasia. Ya. Dalam pepatah Mesir dikatakan qulubul abrari hati orang-orang yang baik itu adalah kuburul asrari. Qulubul abrar kuburul asrar. Qulubul abrar kuburul asrar. Yaitu hati orang-orang baik itu adalah kubur rahasia. Kalau kubur kan enggak digali lagi kan, enggak terbongkar kan kubur. Itu kata orang Mesir apa? Qulubul abrar kuburul asrar. Hati orang baik itu adalah kuburan rahasia. Jadi kalau ada orang merahasiakan suatu, tolong ini rahasiakan, enggak boleh enggak boleh diketahui oleh orang lain, dijaga. Nah, ya. Jadi berhati-hati menitipkan rahasia, ya. Kemudian yang kelima, tanda orang jahil itu as-siqatu bi kulli insan. Percaya kepada semua orang, mudah percaya, ya kan? Mudah banget percaya, mungkin dengan kalamu ma'sul, ucapannya yang manis sebagai madu udah tergoda, ya kan? Terpesona gitu. Ternyata enggak sesuai dengan harapan ya. Nah, itu. Yang selanjutnya apa? Enggak bisa membedakan teman dengan musuh, ya. Nah, ini juga parah ini. Allah ya'rifa sadiqahu min aduwihi. Oke. Jadi afatul lisan yang kedua adalah fudulul kalam, yaitu berbicara lebih dari kebutuhan. Tapi kalau dibutuhkan berbicara, ya mungkin diulangi 2 kali, 3 kali, 4 kali, meskipun 10 kali tapi dibutuhkan, ya enggak masalah. Ya misalnya kita mengajar, jangan dikatakan kamu jangan nanya, ya kan? Kalau kamu nanya, kamu fudul, enggak. Karena enggak ada butuh saat itu. Jangan kalau dia butuh enggak apa-apa, karena Rasulullah SAW itu berbicara juga, kalau berbicara 3 kali. Apakah semua pembicaraan Rasulullah 3 kali? Kan enggak kan? Ada yang sekali aja. Jadi tergantung keadaannya, tergantung juga mukhatabnya siapa, lawan bicaranya. Kalau dia perlu diulang-ulang, ya seperti dikatakan ma taqarrara takarrara. Sesuatu yang diulang dia akan mantap, ya kan? Tapi kalau enggak perlu diulang, ya enggak usah diulang. Jadi tergantung mukhatabnya juga, apakah dia perlu pengulangan atau tidak, ya kan? Nah, ini yang penting untuk dibicarakan. Kemudian yang ketiga, al-afatu tsalisatu, penyakit lisan yang ketiga adalah al-khawdu fil batil, yaitu membicarakan hal yang batil. Wa huwal kalamul fil ma'asi, yaitu pembicaraan tentang maksiat. Pembicaraan tentang maksiat. Kahikayati ahwalin nisa, seperti membicarakan keadaan-keadaan wanita. Nah, ini tidak boleh ini, ya kan? Wa majalisul khamri, membicarakan majlis-majlis khamar. Wa maqamatil fusaq, juga membicarakan tempat kumpulnya orang-orang fasik. Jadi membicarakan wanita, ya, suami istri, kemudian dia nggak boleh ceritakan, ya, apa namanya, rahasia mereka berdua kepada orang lain. Oleh sebab itu dalam bahasa Arab, ranjang itu disebut dengan as-sarir. As-sarir
itu sama dengan kata sir, seakar. Derivatnya sama. Sarir dengan sir sama. Kata ulama, semua yang terjadi di atas sarir nggak boleh keluar, dia harus jadi sir, ya kan? Jadi kadang-kadang kan ya apa namanya diceritakan apa namanya hubungannya dengan istrinya atau istri ceritakan hubungannya dengan suaminya, itu tidak boleh. Itu namanya al-khawdu fil batil, ya. Harusnya jadi rahasia di mereka berdua, oke? Okay? Wa majalisul khamri, juga bicarakan tentang khamar, kan? Apa namanya tentang tempat-tempat yang di situ diminum khamar. Ini al-khawdu fil batil. Wa maqamatil fusaq, tempat kumpul-kumpulnya orang fasik. Apalah tempat-tempat kumpulnya orang fasik, ya. Mungkin disko atau apa. Lalu diceritakan ke orang lain supaya orang lain tertarik untuk datang ke sana. Ini juga tidak boleh. Wa tana'umul agniya, juga menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh orang-orang kaya di hadapan orang fakir. Orang kaya, dia enak ya, tidurnya di kasur spring bed 10 lapis misalnya kan. AC-nya ada 4 di kamarnya kan. Pokoknya kenikmatan yang dimiliki orang kaya di hadapan orang yang fakir, sehingga orang fakir merasa kok Tuhan ya apa begitu banget sama saya gitu kan. Kok Tuhan memiskinkan saya gitu. Jadi dia nggak merasa apa namanya, nggak merasa bersyukur atas apa yang ada di diri dia. Wa tajabrul muluk, juga membicarakan tentang kesemena-menaan raja-raja. Ini nggak boleh ya, membicarakan kesemenaan raja-raja. Karena bisa saja menimbulkan kebencian, juga bisa saja membuat bangga raja-raja tersebut karena banyak yang membicarakan dia. Wa marasimihil al-mazmuma, juga membicarakan tentang acara-acara mereka yang tercela. Wa ahwalihimul makruha, juga keadaan-keadaan mereka yang dibenci. Fa inna kulla zalika mimma la yahillul khawdu fihi wa huwa haram. Semua itu adalah sesuatu yang tidak patut untuk dibicarakan dan dia termasuk perkara yang haram. Jadi membicarakan tentang hubungan suami istri ini nggak boleh sama sekali. Juga membicarakan tentang tempat-tempat yang di situ diminum khamar, tempat-tempat pesta-pestanya orang-orang fasik, juga kenikmatan orang kaya, kesombongan raja-raja, keadaan-keadaan mereka, pesta pora mereka, nggak perlu didetilkan, ya nggak perlu disampaikan, sebab itu bisa mengantarkan kepada yang haram, ya. Baik. Wa anwa'ul batili la yumkin hasruha. Ya, kebatilan-kebatilan itu banyak, tidak mungkin dibatasi likasratiha wa tafannuniha, karena banyak dan beraneka ragam. Falizalika la mukhallisa minha, falizalika la mulakhisa minha illa bil ikhtisar. Ya. Sebab itu tidak mungkin bisa dibebaskan diri dari dia kecuali dengan ikhtisar ala ma yu'na, kecuali dengan membatasi diri atas apa yang penting dari urusan agama dan urusan dunia. Jadi bagaimana cara kita agar tidak terjatuh kepada pembicaraan yang, kalau tadi kalam yang tidak penting itu bisa yang benar atau yang salah dalam urusan yang apa namanya hal yang benar atau yang salah. Kalau al-khawdu fil batil, berbicara dalam batil, dia perbuatannya itu adalah perbuatan-perbuatan yang tercela semuanya, ya. Baik. Bagaimana cara kita keluar dari hal-hal seperti itu? Yaitu apa? Membatasi diri kepada hal yang penting dalam urusan dunia dan urusan agama. Ya. Wa fi hadzal jinsu taqa'u kalimatin yahliku biha sahibuha. Dan dalam jenis seperti inilah muncul kata-kata yang pemiliknya bisa binasa. Wa huwa yastahqiruha, sedangkan dia menyepelekannya. Oke. Faqad qala Bilal bin al-Harisi. Sesungguhnya Bilal bin Haris pernah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya ada seseorang yang membicarakan suatu kata min sakhatillah, yang dia bicarakan adalah kata yang mengandung kemurkaan Allah. Ma yazunu an tablugha bihi ma balagat. Dia tidak menyangka kata-kata tersebut bisa menyeburkan dia ke dalam neraka. Fa yaktuballahu lahu biha sakhatahu ila yaumil qiyamah. Lalu Allah tuliskan kemurkaannya atas perkataan tersebut sampai hari kiamat. Jadi kadang-kadang orang membicarakan kebatilan, ya, satu kata saja, tapi kata-kata tersebut bisa mencelakakan dia, bisa membawa dia masuk ke dalam neraka. Padahal dia anggap itu sepele, dia anggap itu remeh, nggak penting. Tapi apa? Kata-kata tersebut ya membawa dia ke dalam neraka. Satu lagi, inna rajula la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya ada orang yang mengucapkan sebuah kata, yudhiku biha julasa'ahu. Dia maksudnya adalah supaya teman-teman duduknya ketawa. Yahwi biha ab'adu minats surayya.
dia ya terlempar ke dalam neraka lebih jauh daripada bintang Saturnus. As-Suraya artinya bintang Saturnus. Bayangkan satu kata kita ucapkan, tapi kata-kata yang al-batil tadi, kata-kata yang mungkin tentang pergaulan suami istri dan sebagainya, itu membuat seseorang tersebur ke dalam neraka. Dalamnya itu lebih jauh daripada bintang Saturnus di langit. Ya. Waqala Salman berkata, aksarun nasi zunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fi maksiatillah. Kata Salman, orang yang paling banyak dosanya pada hari kiamat, aksaruhum kalaman fi maksiatillah, adalah orang yang paling banyak mengucapkan kata-kata berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, orang yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membicarakan kata-kata yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fihi aidan al-khawdu fi hikayatil bid'ah. Termasuk membicarakan kebatilan itu adalah membicarakan tentang bid'ah-bid'ah. Wal mazahib, bukan membicarakan untuk maksud membantahnya, ya. Tapi dengan maksud suka dengan dia. Ini termasuk al-khawdu fil batil. Wal mazahibil fasidah, juga membicarakan mazhab-mazhab yang rusak, tapi dengan maksud bukan dengan maksud membantahnya. Kalau dengan maksud membantah boleh. Wa hikayatu majara min qitalis sahabat, juga membicarakan perperangan yang terjadi di antara para sahabat. Ala wajhin yuhibbu ta'na fi ba'dihim, dalam bentuk mengisyaratkan adanya celaan kepada sebagian mereka. Wa kullu zalika batilun, semua itu termasuk kebatilan. Al khawdu fihi khawdun fil batil, membicarakannya termasuk membicarakan kebatilan. Jadi tidak hanya tadi ya, di antara bentuk al khawdu fil batil, membicarakan kebatilan juga membicarakan bid'ah-bid'ah. Tapi tidak dibantah. Ya, kalau membantah boleh. Ya. Kemudian juga membicarakan mazhab-mazhab yang rusak. Ya, tidak ada bantahannya, sehingga bisa saja orang tersesat dianggapnya apa yang disampaikan itu benar. Juga membicarakan peristiwa perperangan yang terjadi di antara para sahabat dengan maksud mencela sebagian sahabat, bukan dengan maksud mencari kejelasannya. Ya. Semua itu termasuk juga membicarakan kebatilan yang tidak boleh kita bicarakan. Taib, ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah ilmu kita dan menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita, dan ilmu itu adalah ma nahya bihi wa namut, adalah sesuatu yang dengannya kita hidup dan dengannya kita meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.